Market Movers pekan ketiga di bulan Juni 2021. Pergerakan pasar di pekan ini berpeluang diperdagangkan dalam tingkat volatilitas tinggi, dengan pasar akan mendapatkan sentimen keputusan moneter terbaru dari tiga bank sentral utama, yaitu Federal Reserve Amerika Serikat, Swiss National Bank, dan Bank of Japan. Selain itu, pasar juga akan memperhatikan berita mengenai perkembangan COVID-19 secara global. Senin 14 Juni 2021, data produksi industri Jepang yang telah direvisi untuk periode April yang dilaporkan oleh Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri Jepang pada pukul 11.30 waktu Indonesia Barat akan menjadi katalis untuk pergerakan dolar yen pada hari ini. Bila hasilnya lebih tinggi dari estimasi, berpeluang memicu penurunan USD Japanese Yen. Selanjutnya di sore hari, tepatnya pukul 16 waktu Indonesia Barat, perhatian pasar akan tertuju ke data produksi industri zona Euro untuk periode April. Bila hasilnya lebih baik dari estimasi, berpeluang memicu kenaikan Euro. Setelahnya untuk malam hari, perhatian pasar akan tertuju ke perilisan data penjualan manufaktur Kanada yang dijadwalkan akan dirilis pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Jika hasilnya lebih rendah dari estimasi, berpeluang memicu kenaikan USD CAD. Selasa 15 Juni 2021, di pagi hari tepat pukul 8.30 waktu Indonesia Barat, pasar akan mendapatkan sentimen dari perilisan notula rapat pertemuan kebijakan Bank Sentral Australia. Bila hasil notula menunjukkan pandangan yang hawkish dari para pembuat kebijakan moneter, maka Aussie berpeluang menguat. Selanjutnya di siang hari tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat, pasar akan mendapatkan data ekonomi penting dari Jerman dan Inggris. Dari Jerman akan dirilis data indeks harga konsumen final periode Mei. Data ini penting untuk diperhatikan karena Jerman merupakan negara dengan ekonomi terkuat di zona Euro. Bila hasilnya lebih buruk dari estimasi, berpotensi membebani pergerakan Euro USD. Sementara itu dari Inggris akan dirilis data indeks upah rata-rata, jumlah klaim tunjangan pengangguran, dan tingkat pengangguran. Data ini penting untuk diperhatikan di tengah kekhawatiran kembali memburuknya kasus COVID-19 di Inggris. Bila hasilnya lebih baik dari estimasi, berpotensi menopang kenaikan GBP USD. Selanjutnya perhatian pasar akan tertuju ke data neraca perdagangan zona Euro yang akan dirilis pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Bila hasilnya lebih baik dari estimasi, berpeluang menopang kenaikan Euro USD. Dan untuk di malam hari, fokus pasar akan tertuju ke sejumlah data ekonomi penting dari Amerika Serikat seperti indeks harga produsen, penjualan retail, dan indeks manufaktur wilayah New York yang dirilis bersamaan pukul 19.30 waktu Indonesia Barat, serta data produksi industri yang dirilis pukul 20.15 waktu Indonesia Barat. Bila data-data tersebut hasilnya lebih buruk dari estimasi, berpotensi menekan pergerakan dolar AS dan berpeluang memicu kenaikan harga emas. Rabu 16 Juni 2021, di pagi hari tepat pukul 6.50 waktu Indonesia Barat, pasar akan mendapatkan sentimen dari perilisan data pesanan mesin inti dan neraca perdagangan Jepang. Bila kedua data tersebut dirilis lebih buruk dari estimasi, berpotensi memicu pelemahan yen Jepang, dolar yen bisa bergerak naik. Selanjutnya perhatian pasar akan tertuju ke perilisan sejumlah data ekonomi Tiongkok seperti produksi industri, penjualan retail, dan tingkat pengangguran yang dirilis bersamaan pada pukul 9 waktu Indonesia Barat yang berpeluang akan berdampak terhadap pergerakan mata uang Aussie karena Tiongkok merupakan rekan dagang utama Australia. Bila data tersebut hasilnya dirilis lebih baik dari estimasi, maka Aussie berpeluang menguat. Selanjutnya di siang hari, fokus pasar akan tertuju ke data indeks harga konsumen Inggris periode Mei yang dijadwalkan pukul 13 waktu Indonesia Barat. Bila hasilnya lebih buruk dari estimasi, berpotensi menekan turun GBP USD. Dan untuk di malam hari, perhatian akan tertuju ke data ekonomi dari Kanada dan Amerika Serikat yang dirilis bersamaan pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Dari Kanada akan dirilis data indeks harga konsumen periode Mei. Bila hasilnya lebih baik dari estimasi, berpeluang memicu penurunan USD CAD. Dan untuk data Amerika Serikat akan dirilis data izin membangun dan jumlah bangunan rumah baru. Jika kedua data tersebut dirilis lebih buruk dari estimasi, berpotensi memicu pelemahan dolar AS dan harga emas berpeluang menguat. Selanjutnya 2 jam kemudian, pukul 21.30 waktu Indonesia Barat, para trader
Minyak akan menantikan perilisan data cadangan minyak mentah Amerika Serikat yang dirilis secara reguler setiap pekannya oleh Badan Informasi Energi AS. Jika hasilnya menunjukkan kenaikan cadangan minyak, maka harga berpeluang bergerak turun. Kamis 17 Juni 2021, Bank Sentral AS akan merilis keputusan suku bunga dan kebijakan moneter terbaru pada pukul 1 dini hari dan dilanjutkan dengan konferensi pers oleh Ketua The Fed Jerome Powell 30 menit kemudian. Bila keputusan moneter dipandang hawkish dan pernyataan Powell bernada optimis, maka berpeluang memicu penguatan dolar AS dan harga emas bergerak turun. Selandia Baru merilis data produk domestik bruto untuk periode kuartal 1 pada pukul 5.45 waktu Indonesia Barat. Jika hasilnya lebih baik dari estimasi, berpeluang menopang kenaikan New Zealand dollar. Setelahnya, pasar akan menantikan perilisan data tenaga kerja Australia untuk periode Mei yang dijadwalkan akan dirilis pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Bila data dirilis lebih baik dari estimasi, berpotensi menopang kenaikan Aussie. Selanjutnya di sore hari perhatian pasar akan bergeser ke keputusan moneter terbaru dari Bank Sentral Swiss pada pukul 14.30 waktu Indonesia Barat yang dilanjutkan oleh konferensi pers oleh Presiden Bank Sentral Swiss Thomas Jordan 30 menit kemudian. Jika keputusan moneter dipandang dovish dan konferensi pers bernada pesimis, berpeluang memicu kenaikan USD Swiss franc. Setelahnya perhatian pasar akan tertuju ke data indeks harga konsumen final zona euro untuk periode Mei yang dirilis pukul 16 waktu Indonesia Barat. Bila hasilnya lebih baik dari estimasi, berpotensi memicu kenaikan euro. Euro USD berpeluang menguat lebih lanjut jika hasil pertemuan Euro Group yang dihadiri para pejabat keuangan di seluruh zona euro memberikan hasil yang optimis. Di malam harinya, fokus pasar akan tertuju ke perilisan dua data ekonomi Amerika Serikat yang dijadwalkan pukul 19.30 waktu Indonesia Barat, yaitu indeks manufaktur wilayah Philadelphia dan klaim tunjangan pengangguran. Bila kedua data tersebut dirilis hasilnya pesimis, berpeluang memicu pelemahan dolar AS dan harga emas berpotensi menguat. Jumat 18 Juni 2021, para trader dolar yen pada hari ini akan menantikan perilisan data indeks harga konsumen nasional inti Jepang yang dijadwalkan pukul 6.30 waktu Indonesia Barat, serta keputusan moneter terbaru dari Bank Sentral Jepang untuk waktu yang tentatif. Bila data indeks harga konsumen nasional inti Jepang hasilnya pesimis dan keputusan moneter Bank Sentral Jepang hasilnya dovish, maka USD dolar yen berpeluang bergerak naik. Selanjutnya di siang hari pukul 13 waktu Indonesia Barat, pasar akan menantikan perilisan data ekonomi Jerman dan Inggris. Jerman akan merilis data indeks harga produsen untuk periode Mei. Jika hasilnya lebih tinggi dari ekspektasi, berpeluang menopang kenaikan euro. Sementara itu, dari Inggris akan merilis data penjualan retail untuk periode Mei. Jika hasilnya lebih baik dari estimasi, berpotensi memicu kenaikan GBP. Kenaikan Euro USD dan GBP USD berpeluang berlanjut jika data neraca berjalan zona euro yang dirilis pukul 15 waktu Indonesia Barat dan ekspektasi inflasi konsumen Inggris yang dirilis pukul 15.30 waktu Indonesia Barat lebih baik dari estimasi. Berikut adalah jadwal market movers yang lebih lengkap untuk Anda perhatikan agar Anda tidak kehilangan kesempatan. Manfaatkan peluang tradingnya. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi kontak person Anda di MIFX. Terima kasih, sukses untuk trading Anda. Nantikan Market Movers setiap minggu, jangan lupa like dan subscribe untuk mendapatkan notifikasi pertama.